Ketika saya lihat dia, saya cuma bisa menangis dan saya terus berdoa buat anak ini supaya Tuhan kasih dia kekuatan untuk melewati itu semua. Shalom, saya menikah Januari 2019, saya hamil pada bulan Mei 2019. Selama perjalanan kehamilan, semuanya seperti baik-baik saja. Estimasi kelahiran Desember atau Januari 2020. Tetapi ternyata akhir Oktober itu saya harus melahirkan prematur karena tiba-tiba air ketuban merembes. Bayi ini harus segera dilahirkan secara sesar. 1 November 2019, namanya Josia Joseph. Saya tidak mendengar suara tangisnya dan saya tidak tahu keadaan baby saya itu seperti apa karena baby ini harus segera dimasukkan ke inkubator ke ruang NICU. Banyak bekas injeksi ya, jadi kosong gitu ya. Ketika saya lihat dia, saya cuma bisa bersyukur. Terima kasih Tuhan, anak ini sudah lahir. Ketika saya lihat dia, saya cuma bisa menangis dan saya terus berdoa buat anak ini supaya Tuhan kasih dia kekuatan untuk melewati itu semua. Ya, tapi hari ke-9, jadi selama 9 hari di ruang NICU, kami dapat telepon dari nomor tidak dikenal dan itu ternyata dari rumah sakit. Kami diinfo bahwa kami harus segera ke rumah sakit karena kondisi Josia kritis. Ketika kami sampai di rumah sakit, ternyata memang sudah Tuhan panggil. Dia sudah nggak ada. Kehilangan dan saya nggak bisa banyak ngomong. Saya cuman bisa nangis. Dan suami pun juga, suami yang lebih kuat. Tapi saya tahu dia juga sempat menyendiri, dia juga pasti punya waktu pribadinya gitu ya. Ini untuk mengekspresikan ya, tidak kecewa sama Tuhan karena waktu itu memang saya belum tahu kenapa hal itu terjadi pada saya. Yang bisa saya percayai waktu itu cuman ya ini jalan terbaik buat dia. Setelah itu saya nggak mudah untuk melewati itu karena seringkali masih teringat dan saya pulang ke rumah semua baju-baju yang sudah disiapkan. Saya lihat itu, saya beresin, dan itu bukan hal yang mudah, tapi saya bersyukur suami begitu support, dan dia bilang, dia itu sudah ada di surga, dia sudah tenang di sana, dia nggak perlu merasakan sakit. Jadi ketika kita kehilangan pasti, tetapi ketika kita terus menangisi, apakah kita itu sedang mengasihani dia atau mengasihani diri kita sendiri? Dari situ saya merasa, oh iya, jadi ketika aku menangis, kenapa? Apa yang harus aku tangisi? Yang aku tangisi itu kan rasa kehilanganku, rasa sakitku. Puji Tuhan, dari situ saya mendapat kekuatan dan saya belajar untuk bersyukur bahwa ya Tuhan tahu yang terbaik buat Josia. Yang jadi kekuatan saya ketika suami dan keluarga di sekitar, juga CG dan juga teman-teman Menara begitu support. Jadi dari situ saya merasa bahwa saya nggak bisa menangisi apa yang telah hilang. Tapi apa yang ada itu yang harus disyukuri. Bahkan suami itu juga terus ngingetin daripada kita terus nangisi Josia yang sudah pasti tenang, sudah pasti dia senang. Lebih baik kita take care keluarga yang masih ada, papa, mama kita take care. Beberapa minggu setelah melahirkan itu saya berusaha untuk kembali, jadi sudah kembali kerja dan kembali untuk melayani. Dari situ saya merasa dikuatkan. Saya melayani sebagai pendoa. Jadi ketika saya mendoakan orang lain, atau bahkan ada waktu-waktu di mana Tuhan itu pertemukan dengan orang-orang yang mengalami hal yang sama, yang saya duluan alami. Dari situ ketika saya sharing apa yang saya alami, mereka merasa dikuatkan. Saya percaya itu karena Tuhan. Saya ajak kita untuk terus bersemangat. Jadi apa yang terjadi dalam hidup kita, entah kehilangan siapapun, kehilangan apapun, ada rencana Tuhan di balik itu semua bagi kita untuk tidak terus menangisi diri sendiri, tetapi melangkah keluar dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan daripada menangisi apa yang telah hilang. Dari situ pasti Tuhan akan tambahkan banyak hal dalam hidup kita. Kalau saya menemukan kekuatan di dalam Tuhan, saya percaya Anda juga akan menemukan kekuatan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.